Pemisahan Pulau Jawa dan Sumatera diyakini akibat dari gerakan ekstrim lempeng bumi yang pada saat itu menimbulkan gempa dahsyat. Namun demikian tak sedikit juga yang berpendapat bahwa terpisahnya Pulau Jawa dengan Sumatera diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau Purba. Sementara pada buku 100 Takar Raja Purwa yang ditulis seorang pujangga Jawa yang bernama Ronggo Warsito dikisahkan, letusan gunung api yang belakangan diidentifikasi sebagai Gunung Krakatau menjadi penyebab terpisahnya Pulau Jawa dengan Sumatera. Dalam buku itu diceritakan meletusnya Gunung Krakatau menjadi penyebab pemisah Pulau Jawa dengan Sumatera. Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau yang sekaligus memisahkan Pulau Jawa dengan Sumatera tersebut terjadi pada tahun 416 Masehi. Pendapat dari catatan sang pujangga tersebut selaras dengan hasil penelitian dari para ahli yang berasal dari Laboratorium Nasional Departemen Energi Amerika Serikat. Mereka menyebutkan terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera dimungkinkan karena letusan besar Gunung Krakatau Purba. Selain itu, ada juga legenda yang menceritakan tentang penyebab terpindahnya Pulau Jawa dan Sumatera. Menurut legenda yang telah melekat di masyarakat, konon dahulu kala terdapat kerajaan yang letaknya di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang pada saat itu masih menyatu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Rakata. Diceritakan, ia memiliki dua orang putra yaitu Raden Sundana dan Raden Tababaruna. Ketika kedua putranya tumbuh dewasa kegelisahan sang Prabu pun muncul. Ia sangat mengkhawatirkan akan adanya perselisihan soal perebutan tahta dan wilayah kerajaan. Akibat kegelisahannya itu kemudian sang Prabu memutuskan untuk membagi wilayah kerajaannya itu untuk diberikan kepada kedua putranya. Bagian wilayah timur diberikan kepada Raden Sundana dan bagian barat diberikan kepada Raden Tababaruna. Keputusan dari Prabu Rakata tersebut kemudian disepakati tanpa adanya penolakan dari kedua putranya. Hal yang dikhawatirkan sang Prabu pun terjadi. Kedua putranya terlibat perkelahian yang diakibatkan karena perebutan tahta dan wilayah kekuasaan. Prabu Rakata memanggil kedua putranya untuk menghadapnya di istana. Lalu sangat Prabu menyiram air di dalam guci yang telah diisi air laut ke permukaan bumi tepat di tengah-tengah tempat kedua putranya berdiri. Lalu guci tersebut diletakkan di atas tanah tempat disiramkannya air laut tadi. Guci itu diletakkan tepat di tengah berdirinya kedua putranya. Kemudian tanah terbelah dan bumi bergetar dengan hebat membentuk celah jurang. Goncangan pun semakin dahsyat. Retakan tanah pun semakin meluas dan merambat ke arah utara dan selatan sampai keduanya bertemu di ujung Laut Utara dan Laut Selatan. Sehingga sebuah selat terbentuk yang kemudian dinamakan Selat Sunda.